Oke teman-teman, ini adalah salah satu wortel kita ya yang sudah dipanen tapi jong harga 1.000 ya. Tapi tidak masalah, kita masih punya harapan. Dan ini wortel kita yang masih baru ya, ini rirak kedua kali, ini sudah menuju ke 2 bulan usianya ya. Jadi kita akan memberi jarak yang terbaik. Berapa jarak yang akan kita perlukan? Mari teman-teman kita saksikan bersama ya. Oke, menjua semua sahabat Sumber Tanah Karo dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satupun yang baik. Yes teman-teman, ini hari ini kita sedang salon wortel. Salon artinya itu pemberian jarak kedua pada tanaman wortel kita ya, karena ini kemarin kan gagal, satu lahan sudah terjual hanya dengan harga 1.000, tapi kita berharap kalau yang ini nanti bisa di atas 4.000 lah ya. Itu rencana kita. Tapi teman-teman, sini kita mau lihatkan bagaimana cara merirak bubut wortel. Kalau di sini salon ya, salon wortel bukan cuma rambut aja yang perlu disalon, tapi wortel juga perlu disalon ya teman-teman. Jadi jaraknya berapa jarak yang perlu kita buat ya, jangan terlalu rapat pula, jangan terlalu berjarak kan. Kira-kira kalau kami di sini beri 4 jari ya, seperti ini contohnya. Oke guys, ini teman kita yang sedang salon wortel ya. Nah ini udah lihat kan ya, jadi ini sudah di salon nih teman-teman ya ini. Nah teman-teman boleh lihat jaraknya kita, ini kita beri jarak lagi ya. Nah ini masih terlalu rapat ini. Nah, seperti inilah dia yang idealnya ya, 4 jari. Jadi kalau dia 4 jari nanti buahnya bisa besar, tapi kalau terlalu rapat masih seperti ini ya. Kalau tidak kita 2 kali salon nanti seperti ini, ada yang rapat. Nah terlalu rapat dia gini, nah, kan nggak mungkin bisa besar buahnya gini, cuman 1 jari kan ya. Ini harus kita buang. Nah ini pun masih terlalu rapat, jadi harus kita buang ya. Nah ini makanya wortel ini perlu di rirak kedua kali atau di salon ya, supaya dia kita pastikan dia jaraknya itu minimal 4 jari. Ini berapa senti nih? Kira-kira 5 cm ya, kurang lebih 5 cm kita beri jarak supaya dia buahnya bisa besar. Coba teman-teman kan bisa bayangkan ya, bagaimana kalau dia terlalu rapat. Nah kalau seperti ini udah jaraknya kan, nah kita buat buahnya seperti ini ya, jadi ini nanti segini. Nah jadi kan tidak terganggu, makanya buahnya bisa besar. Kalau dia nggak besar buahnya ya untuk apa, kita kan bukan jual daun. Memang kalau rapat dia daunnya nanti kelihatan lebat, tapi buahnya kecil-kecil lah. Jadi inilah kita buat ya, sudah kita salon. Nah, kita dekat orang itu ya. Inilah teman-teman ya, ini memang kalau lahan wortel itu tidak mungkin kita kerjakan sendiri ya, jadi kita pakai juga tenaga aron. Namanya di sini ya tenaga aron ya. Jadi teman kita kan memanggil teman untuk bisa membantu kita. Kalau di Tanah Karo itu bisa diborongkan ya. Ada juga sebagian yang dia main borong ya, main borong satu ayan itu. Kan sini perayan ya 2.500 meter itu ya. Jadi mereka kadang minta di atas 1 juta ya, di atas 1 juta satu ayan. Tergantung rumputnya dan tergantung jaraknya. Jadi itu fase pertama, tapi fase kedua ya itu agak lebih murah ya, karena rumputnya nggak ada lagi, tinggal pemberian jarak aja ya. Jadi ini teman-teman kita hari ini kita buat harian istilahnya ya. Harian itu di Tanah Karo 100 ke 120 lah upahnya ya. Masuk jam 9, keluar jam 4.
berhentinya cuma makan aja ya, berhenti cuma makan, jadi mereka minta gajinya 100.000. Tapi kalau tambah 1 jam misalnya kerjaan tertanggung, tambah 1 jam tambah 20.000, masih segitu pasaran di Tanah Karo ya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke teman-teman semuanya, jadi inilah teknik yang kami sedang kerjakan ya. Jadi kalau kami di sini bubut wortel itu, ngerirak wortel itu 2 kali ya, nggak cukup sekali. Yang pertama itu sudah usia kira-kira sebulan ya, sebulan itu sudah kita rirak, namanya di sini ya. Tapi tergantung juga usia apanya, pertumbuhannya ya. Kadang kita cepat tanam itu kalau kena kemarau dia bisa agak lama tumbuhnya. Mau nanti kalau sudah 3 minggu dia baru tumbuh ya, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa kita rirak 1 bulan, mungkin 1,5 bulan ya. Jadi kalau normal itu teman-teman, kalau normal pertumbuhannya bagus, wortel kita ini di Tanah Karo ini biasanya 2,5 bulan sudah bisa dijual sama toke, 2,5 bulan. Tapi kalau dia pertumbuhannya agak terlambat, itu harus 3 bulan lebih, bahkan sampai ke 100 hari ya. Jadi itu dia, memang petani wortel sekarang ini, saat kita buat video, memang sedang bersedih, karena seperti saya bilang tadi dari awal, kena harga 1.000. Kadang satu ayan itu 2.500 meter, kita makan biaya 6 ke 7 juta ya, 6 ke 7 juta ya. Jadi kalau dapatnya pun tadi cuma 6 ton kan nggak balik modal. Karena rata-rata sebenarnya petani wortel ini mengontrak ya, kebanyakan 75% itu ngontrak ladang. Jadi kita memang harus hitungkan lagi biaya kontraknya. Jadi menurut saya sekarang biaya tanam wortel itu sebenarnya sampai 7 juta satu ayan. Nah, 7 juta ayan berarti kalau 1 hektar itu 7 kali 4, 28 jutaan. Jadi memang kalau harga 3.000 aja wortel, 3 kali 6 kan udah 18 juta ya satu ayan. Kalau atau 3 kali 5 lah, 3 kali 5 ton satu ayan, kan sudah dapat 15. Berarti masih kena kita kita kurangi lah 7 juta kan. Kalau udah 7 juta itu modalnya, sebenarnya dapatnya sudah 6 ke 7 ton gitu dapatnya ya. Jadi masih dapat lah dia berkisar berkisar 8 jutaan kalau harga 3.000 aja ya, 8 jutaan satu ayan dalam tempo 3 bulan. Tapi kalau pas lagi 6.000, berapa yuk? Buat dia 6 kali 7 sudah 40-an juta satu ayan itu. Tapi jarang sekali, mungkin dalam setahun itu bisa sekali ataupun 2 tahun sekali ya. Kemarin memang pernah juga sampai, kalau karena banyak teman-teman yang kena kasus wortel Jawa lah yang nggak tumbuh. Tapi sekarang kita lihat lagi ada wortel impor dari Cina yang membuat kacau suasana ya. Tapi sebagai petani memang tidak boleh menyerah, harus maju terus ya. Tapi selagi masih ada modal kan, kalau nggak ada modal pinjam lagi lah, dana kur dulu ya. Jadi macam mana bikin, nggak mungkin pinjam tetangga ya. Kalau pinjam tetangga nanti repot, dia juga perlu nanti dimintanya uangnya belum ada ya, susah deh. Jadi yang pasti tetaplah teman-teman, tetaplah syukuri apa yang kita dapatkan, dan selalu berdoa supaya kita itu nggak stres kita ya. Jadi kalaupun hari ini nggak dapat, kita masih punya pengharapan, semoga tanam sekali lagi kita bisa dapat gitu ya. Jadi kalau tidak punya pengharapan langsung putus asa ya nggak mungkin bisa berhasil kan ya. Pasti terus berjuang ya sampai akhir karena memang kita harus bekerja, nggak mungkin enggak ya. Ini juga tidak bisa juga kita kerjakan sendiri tadi ini, makanya kita bawa teman juga sebagai Aron di Tanah Karo namanya. Oke sahabat semua, bujur Tuhan masuk Kak Mkrina. Oras.